Ketimbang film pertama yang masih menyertakan drama keluarga yang kelam untuk nantinya bersanding dengan penampakan-penampakan hantu perempuan, di film kedua Pamali Dusun Pocong ini fokusnya terlihat berubah haluan. Durasinya nanti bakal dihabiskan untuk teror-meneror, yang datangnya tentu saja dari hantu terbungkus kain kafan. Halo Sobat Kripik, welcome back, selamat datang lagi di podcast Kripik Film. Yang kali ini gua Rangga akan mereview Pamali Dusun Pocong yang masih disutradarai oleh sutradara film pertama yaitu Bobby Prasetyo. Setelah di film pertama itu mendapat sekitar 800-an ribu penonton, kalau tidak salah ya, 800 ribuan penonton tahun lalu ya. Gua senang keuntungan dari film pertama terlihat digelontorkan di film kedua ini. Dusun Pocong sejak dari awal akan terkemas mahal, kelihatan banget pokoknya. Produksinya jelas dikasih budget lebih, terutama untuk pembuatan set dan juga latar belakang yang value-nya itu tinggi dan terlihat meyakinkan. Selain dari produksi dan juga gambarnya yang naik level, karena menurut gua film horor bukan berarti gambarnya harus ikut-ikutan horor dalam tanda kutip alias burik. Tapi harusnya dibuat jernih, enak dilihat kayak di film ini. Gua juga seneng dengan treatment efek visualnya yang dibuat nggak cemen, terutama di adegan-adegan yang terlihat brutal. Pokoknya visual efeknya lumayan cakep. Kalau tadi ngomongin kelebihannya, nah tiba waktunya nih gua sekarang ngomongin soal kekurangan dari penampakannya. Meski tidak terlalu serem, dan karena keseringan juga kayaknya ya, jadinya gue merasa agak menjemukan, agak kelelahan karena penampakan yang berlebihan. Namun setidaknya penampakan tersebut tidak ngasal. Kemunculan para pocong ini terbungkus alasan yang menurut gue cukup jelas. Jadi unsur kenapanya, unsur sebab akibatnya itu berlandaskan pondasi penceritaan yang bisa diterima akal. Ya walaupun kita dihadapkan dengan yang gaib-gaib. Jadi mentang-mentang biasanya kan film horor kebanyakan mentang-mentang gaib, mentang-mentang horor, logikanya itu tidak dipakai. Ngasal aja, tapi tidak di Pamali ini. Walaupun kekurangannya adalah penampakan yang berlebihan, tapi alasan kemunculan para pocong tersebut bisa lah dijelaskan dan diterima logika gitu. Nanti konsepnya menarik sih. Seram itu menurut gue emang relatif. Seram nggak seram itu relatif. Gue mungkin sudah terlalu bosan aja kali ya melihat trik penampakan yang generik kayak di Pamali ini. Dan terlalu banyak penampakannya itu, hingga hampir overdosis. Untungnya gue masih bisa terhibur lah dengan beberapa adegan horornya, termasuk adegan di WC. Dan juga adegan ditarik sampai nanti karakternya rahangnya itu copot. Ya adegannya brutal lah, gue kayaknya seneng yang brutal-brutalnya aja. Adegan terbaik di film ini, adegan rahang copot itu menurut gue. Kekurangan yang lain ya, kekurangan lain yang bisa dibilang sangat ganggu banget nih. Ini kekurangan yang paling mengganggu menurut gue. Yaitu adalah unsur wabahnya yang nantinya terkesan tidak detail, hanya tempelan belaka. Apalagi adegan-adegan yang melibatkan elemen medikal, unsur-unsur medisnya. Contohnya ketika menangani para pasien wabah yang cuma pakai sarung tangan doang gitu. Terlihat menyepelekan. Pokoknya bagian medis ini memang disepelekan oleh Pamali Dusun Pocong. Overall gue ngasih 3 bungkus keripik. Karena walaupun tadi banyak kelebihan, terutama dari produksi yang udah naik level, tapi kekurangannya juga masih banyak. Penampakannya terlalu berlebihan. Dan yang paling krusial, yang paling mengganggu banget seperti gue sebutkan tadi, bagian krusial kayak medis justru yang bikin kualitas filmnya tidak maksimal. Padahal ide soal wabah tersebut sudah menarik, ditandemkan juga dengan konsep Pamalinya yang juga asik. Sekali lagi overall 3 bungkus keripik. Thank you yang udah mendengarkan podcast Kripik Film di review Pamali Dusun Pocong ini.
Sampai ketemu di review berikutnya, di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa follow Kripik Film di Spotify dan juga subscribe YouTube-nya. Gua Rangga, sekali lagi thank you, ciao, bye-bye.